hidup tauhid, segala sesuatu sesuai dengan ketauhidan kita kepada Allah. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Minhajul Muslim itu membagi tauhid itu kepada 3, Pak. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid mulkiyah, yang ketiga tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu maksudnya sebuah keyakinan yang terpancar di dalam diri kita bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bahwa Allah yang mengatur segala urusan kita, bahwa Allah yang memelihara, yang mengurus kehidupan segala urusan-urusan kita. Ini tauhid rububiyah, Pak. Jadi kalau orang sudah memiliki prinsip tauhid rububiyah, bahwa yang mengatur Allah, yang menciptakan kita Allah, yang mengatur segala urusan-urusan kita yaitu Allah, maka kita menyerahkan segala sesuatu semuanya kepada Allah, sehingga kita terbebas dari rasa was-was, terbebas dari rasa takut. Kan kadang-kadang kita nih, Pak, ada tuh rasa takut tuh terhadap hal-hal dunia gitu. Ya maka kita belajar gitu, takut ketika kehilangan harta, takut kehilangan duit, takut kehilangan jabatan anak dan istri gitu. Ketika kita berangkat kerja tuh, Pak, sudah sampai Priuk, sama tiba-tiba pegang dompet ketinggalan sama HP. Gimana kira-kira tuh kita gundah apa balik lagi ke rumah tuh? Ada rasa takut itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pentingnya ngaji itu begitu tuh. Melatih diri kita, memperbaiki ketauhidan kita, salah satunya tauhid rububiyah, bahwa segala sesuatu yang merawat, mengatur urusan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, ada seorang pemuda, Pak. Seorang pemuda ini pergi ke pasar, dia belanja barang-barang yang begitu banyak. Ditanya oleh ulama, "Hei pemuda, untuk apa barang-barang yang banyak ini?" Kata sang pemuda, "Ini barang-barang ini bukan punya saya, punya majikan saya ini hanya khodim, hanya pembantu, hanya budak, disuruh oleh majikan saya, oleh bos saya untuk memberi belanjaan barang-barang yang banyak ini sebagai bentuk persiapan menghadapi tahun paceklik kurang lebih 7 tahun yang akan datang." Lamanya tuh. Kemudian ulama bertanya kepada pemuda tuh, "Apakah kamu gak takut? Kamu gak khawatir nanti ketika akan ada datang musim paceklik? Apa kamu gak takut kelaparan?" Dia jawab dengan lantang, "Pak, ngapain saya harus takut? Ngapain saya harus khawatir? Saya ini punya majikan, saya ini punya bos. Selagi saya ini loyal kepada bos, selagi saya loyal kepada majikan, mana mungkin majikan saya membiarkan saya dalam kelaparan, Pak." Mendengar jawaban begitu, Pak, ulama langsung terkejut. Subhanallah. Ini orang nih punya majikannya kepada manusia begitu hakul yakinnya dalam kehidupannya tuh. Apalagi kita gitu, Pak, orang yang beriman, majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang memberi rizki. Ketika kita loyal terhadap perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, mana mungkin Allah itu melupakan kita, Pak? Gitu maksudnya. Nah, inilah tauhid rububiyah. Yang kedua, itu ada namanya tauhid mulkiyah. Apa maksudnya tauhid mulkiyah? Sebuah keyakinan yang terpancar di dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang mutakabbir, zat yang maha sombong. Maka kita nggak pantas sombong, Pak, gitu. Harta yang kita punya sekarang nih, jabatan, kesehatan, semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, hanya dititipi gitu. Maka saya ingat aja tuh dengan cerita almarhum Kyai Haji Jainuddin MZ tuh.
Ini bercerita mengilustrasikan tentang tauhid mulkiyah. Kata beliau dalam ceramahnya itu, hidup yang baik itu seperti tukang parkir, katanya gitu. Dia punya mobil banyak, mereknya macem-macem, gak sombong. Kemudian mobil itu diambil satu persatu, gak sedih. Apa sebabnya tuh? Nah, ini tauhid mulkiyahnya, Pak. Karena sang tukang parkir itu merasa dititipi, bukan memiliki gitu. Wong dititipi kok sombong, katanya gitu. Nggak pantas dong, katanya gitu. Kata ya Jainuddin MZ. Itu mengajarkan kepada kita tentang tauhid mulkiyah, bahwa segala apa yang kita punya, yang kita miliki sekarang itu hakikatnya punya Allah gitu. Kita ini hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sholat, kita diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, itulah mengajarkan kepada kita, itulah tauhid mulkiyah. Allah itu maha besar, Allah punya segala-galanya, kita manusia lemah. Walaupun kelihatan kita banyak harta, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita harus sombong gitu? Maka muncullah sikap tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid mulkiyah, Pak. Janji tauhid kita kepada Allah. Nah, yang ketiga itu tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? La ilaha illallah. Maksudnya tiga tuh, la ma'bud illallah, la maksud illallah, la matlub illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang dituju dimaksud kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang dicari kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kita menjalankan janji tauhid kita kepada Allah. Sudahkah kita tuh? Ya ngomong mah gampang, kata prakteknya mah sulit. Maka terus kita mengkaji, melatih diri kita itu terhadap tiga tauhid itu. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Itulah makna dari ayat Al-Quran. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Rabbin nas rububiyah, malikin nas itu adalah mulkiyah. La ilaha illallah itu adalah